Oh, besinya kata nih, Besti, polemik permasalahan antara Ashanty dan ex-karyawannya yaitu Ayu yang kini saling lapor makin memanas nih. Setelah sebelumnya Ashanty melalui kuasa hukumnya mengklarifikasi dan membantah atas laporan Ayu terhadap Ashanty perihal perampasan aset, di mana menurut kuasa hukum Ashanty hal itu tidak ada lantaran dari bukti yang diberikan kubu Ashanty soal penyerahan aset dilakukan sukarela, dan hal tersebut lantaran adanya dugaan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Ayu, di mana ditafsir hingga 2 miliar rupiah. Perihal bantahan dari kubu Ashanty soal kesukarelaan pemberian aset yang diduga sebagai jaminan, di mana menurut kubu Ayu justru sebenarnya ada intimidasi yang dilakukan. Ditawarkan atau dia yang meminta? Dia yang meminta. Meminta ya, bukan ditawarkan ya? Dia meminta. Oke. Memintanya itu secara paksanya itu mungkin bagaimana paksaannya pada saat itu, langsung merampas atau bagaimana Pak? Oh, yaudah nih barang-barang apa nih yang bisa gue ambil gitu kata dia. Terus kan di situ ada mobil, terus perhiasan mana, perhiasan surat-suratnya mana gitu. Itu siapa yang speak up siapa? Aris. Disampaikan nggak dugaan pidananya apa yang dirampas itu? Dugaan pidana atas dasar apa? Iya. Sebelumnya kan memang ada ini ya, ada apa namanya? Mereka tuh ada apa ya? Mengkalkulasi. Iya, mengkalkulasi, cuman nggak tahu hitungannya gimana. Itu katanya aku ada pakai uang perusahaan sampai 2M, cuman hitungannya aku nggak tahu. Kan karena uang perusahaan itu kan memang masuknya ke rekening PT, terus untuk gaji dan operasional itu masuknya ke rekening aku. Kenapa pakai rekening Mbak? Alasannya apa? Kenapa pakai rekening aku ya, sebenarnya sih memang dari yang sebelum aku itu emang udah kayak gitu ya prosesnya ya. Jadi siapa yang menggaji, misalkan Mbak Bella nih yang gaji gitu, jadi rekeningnya dipakai buat rekening gaji, buat rekening operasional gitu. 9 malam kita mempertanyakan itu. Ya kan, kita tanya kronologisnya, karena kita udah punya data, bukti yang merujuk ke sana. Akhirnya jam 11 malam dia mengakui, ya, jam 11 malam mengakui kalau dia melakukan tindakan penggelapan terhadap perusahaan. Jam 11 malam. Akhirnya dari manajemen, ya, kita memutuskan untuk membuka laporan ke polisian. Ya, membuka laporan ke polisian. Setelah itu suaminya datang ke kami memohon supaya tidak dilaporkan ke polisi, diselesaikan secara kekeluargaan, dan dia meminta, ya semua ada data-datanya, ya, jadi semua ada data-datanya, ada semua lengkap, bisa dipertanggungjawabkan. Suaminya nangis memohon kita karena Ayu ini punya anak 2. Apa jadinya ketika dilaporkan polisi, siapa yang ngurus anaknya? Karena mereka ada itikat baik dan dia pun mengakui, makanya kami manajemen yang diminta datang ke rumahnya bareng dia. Oh, diminta berarti ya? Iya, saya itikat baik, makanya logikanya ini serah terima ini. Jadi kita didatang ke sana karena sertifikatnya itu ada di rumah dia. Ya, jadi ketika ada narasi framing dirampas jam 3 pagi, itu fitnah besar. Justru kami yang dari kantor setelah kita interogasi, kita buka laporan polisi, dia menangis keluarganya, minta kekeluargaan, dia komitmen mau bayar, akhirnya kita diminta datang ke rumahnya untuk menyerahkan aset-aset dia secara sukarela. Bukan kita yang minta, bukan apalagi bahasa yang merampas. Keji banget gitu narasinya, ya kan? Itu. Karena takut dilaporkan polisi itu ya? Iya, karena lagi-lagi kan Bunda Ashanty dari awal pun ketika ada indikasi seperti itu, Bunda Ashanty masih tabayun, ayo mana datanya, benar nggak? Ya kan, mana data, karena kan semua data perusahaan ada di daftar dia. Jadi tunjukin, ya kan, mana di HP-nya gitu kan. Surat pernyataan yang aku tanda tangan itu ya, 2M itu ya,
Itu memang di tanggal 24 Mei itu aku datang bersama orang tua. Di situ dia sebenarnya kita ngobrol-ngobrol aja sih, ya kan, ngobrol-ngobrol aja kayak ini gimana nih baiknya gitu. Tapi di situ aku disuruh tanda tangan bahwa aku ini menggelapkan uang perusahaan 2M. Hitungannya juga aku nggak tahu dari mana. Terus pembayarannya di 1 minggu pertama setelah tanda tangan itu 1M pertama, terus 1M berikutnya itu di 1 bulan kemudian. Tanpa data yang jelas. Iya, tanpa data yang jelas. Yang Mbak tulis di sana serah terimanya itu apa? Objeknya apa? Mobil, sertifikat rumah, perhiasan. Oke. Mobil, sertifikat rumah dan perhiasan. Saya tanya ya, yang klarifikasi kemarin pengacaranya ya. Saya tanya, handphone ada nggak tulis Mbak menyerahkan handphone di sana? Handphone nggak ada sih, diminta langsung. Oke. Laptop? Nggak ada. Dompet? Nggak ada. KTP? Nggak ada. ATM? Nggak ada. Artinya itu diambil paksa sama mereka ya? Apa itu nggak masuk perampasan namanya? Apa itu ada bukti serah terimanya? Dia yang meminta, tapi sertifikat rumahnya itu udah dikembalikan. Padahal di pertemuan aku sama Bunda itu di tanggal 24, Bunda Shanti tuh bilang ke Haris kalau barang-barang Ayu tuh udah kembalikan aja gitu. Terus aku kan minta handphone aku bisa balik dong Bun, aku bilang gitu kan. Kata Bunda nggak bisa karena handphonenya itu udah dititip ke penyidik Polda. Gitu. Oh, berarti dia ada bawa nama instansi. Iya, sebut namanya di situ. Bahwa barang tersebut sudah dititip ke penyidik di Polda Metro Jaya. Kita tinggal lihat kapan barang tersebut diserahkan dan apakah penyidik bisa minta langsung dari orang yang sekarang kita laporkan. Harusnya penyidik kalau minta hal itu langsung dari yang bersangkutan. Seperti itu. Kita mau lihat, dia harus bisa membuktikan semuanya. Sama halnya dia bilang kan, ini adalah fitnah yang kejam. Kita akan buka laporan. Saya tanya balik aja, perampasan itu ada tidak? Ada buktinya tidak? Ada korbannya enggak? Ada objeknya enggak gitu kan? Benar-benar diambil sama dia ya Mbak, secara paksa ya? Iya. Di daerah Radio Dalam. Kalau handphone di Radio Dalam di Hijau Dipta, kalau mobil terus sama perhiasan tuh di rumah. Dibuka-buka nggak, dioprek-oprek nggak? Bukan, dompet. Dompet aku nggak tahu ya. Kalau dompet itu kan karena waktu itu kan aku ada kerja di Lumiere tuh, ada live TikTok gitu. Tas aku taruh situ emang. Yang aku bawa cuma handphone aja. Terus dia bilang tas udah nggak boleh dikembaliin ya gitu. Siapa yang bicara gitu? Tony. Artinya dompet, handphone, tas semua ada di situ. Iya, udah nggak bisa aku ambil lagi. Sampai sekarang bisa mengakses m-bankingnya nggak? Aku udah nggak bisa. Nggak bisa mengakses. Bisa mengakses email pribadi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa mengakses. Jadi menurut Mbak ada faktor pemaksaan nggak, tekanan, intimidasi dari proses yang dilakukan semua pihak? Oh iya dong, kalau intimidasi juga ada kan. Waktu yang di kantor hijau Berdita kan mereka juga bilang kan si Toninya ini, kalau untung aja lu cewek, kalau cowok udah gue gebukin gitu kan, berarti kan itu intimidasi ya. Setelah membantah perihal penyerahan sukarela karena menyebut ada barang yang diminta namun ada dugaan intimidasi, kubu Ashanti melalui kuasa hukumnya justru menyebut dalam preskonnya perihal sertifikat yang telah diberikan diduga sebagai bentuk jaminan telah dikembalikan kepada Ayu lantaran ingin menjual katanya. Bahkan sertifikat yang dijanjikan akan kembali setelah 1 bulan hingga kini tetap ada di Ayu katanya. Merasa kecewa atas kebaikan toleransi yang diberikan kliennya untuk sebelumnya mau mengikuti cara kekeluargaan Ayu, namun kini malah diduga telah memfitnah. Kubu Ashanti pun kini bakal menempuh jalur hukum dengan melaporkan Ayu. Saya punya aset ini sebagai pegangan, ya kan? Sebagai pegangan kata dia. Gitu nah, ketika ada dia ada pembeli rumahnya kita kasih lagi. Iya. Gitu setelah laku baru, tapi sampai hari ini nggak ada kabar. Kan framing perampasan itu seolah-olah Bu Ashanti itu sangat kejam sekali ya. Artinya ya teman-teman media juga harus berdiri di posisi yang bijak bahwa bukti Bu Ashanti tidak pernah. Ayu nulis sendiri. Nih, Ayu nulis sendiri. Pernyataan.
serah terima ya. Serah terima. Sebenarnya kalau ditanya solusi, ya sebenarnya kan dari awal Bu Asanti itu sudah sangat bijak ya. Sangat bijak. Menunggu komitmen dari Bu Ayu untuk menyelesaikan kewajiban atas dana yang digelapkan. Tapi sampai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Bu Ayu tidak juga dibayar dengan tuntas, tidak diindahkan. Makanya kita buat laporan ke Polresta Tangerang Selatan. Kalau ditanya solusinya apa? Ya pastinya proses hukumnya tetap berjalan kan gitu ya. Tidak juga menghilangkan hak perdata terhadap uang yang sudah digelapkan oleh Bu Ayu. Artinya proses hukumnya tetap berjalan. Seperti yang kita sampaikan tadi, ya mungkin dalam beberapa waktu yang dekat dengan bukti yang ada dan saksi-saksi yang buktikan tadi, kita akan buka laporan baru di Polda Metro Jaya. Kapan tak? Ya secepatnya dipasang pidana dia kayak gini. Kita menunggu proses hukum dulu di Polres Tangerang Selatan. Ya, tapi terhadap fitnah ini nanti akan kita buka laporan di Polda Metro Jaya. Polres Tangerang itu ya. Pasalnya itu 263, 372 dan 374. 372 dan 374 ada pemalsuan di situ, pemalsuan tanda tangan, ada juga penggelapan dalam jabatan. Diduga saling tak terima, kedua belah kubu yang telah saling lapor ini pun diduga saling membuka fakta, di mana Ayu justru dalam preskonnya baru-baru ini menyebut ia dikejar pajak lantaran rekeningnya digunakan untuk operasional dan penggajian karyawan. Bahkan Ayu pun mengaku tidak adanya hak yang ia dapatkan, diduga terkait pengabdian bekerja yang sudah terjalin 8 tahun. Nah, bak magnet yang berlawanan arah, kubu Ashanti justru menyebut kalau perihal pajak diduga Ayu mengada-ada lantaran wajib pajaknya adalah perusahaan dan perihal penggajian tidak dilakukan melalui rekening pribadi Ayu katanya. Terus terkait kerja Mbak sudah 8 tahun tuh, ada nggak hak-haknya yang diberikan sebagai Mbak orang yang bekerja mengabdi pada perusahaan berdasarkan hubungan industrial tenaga kerjaan dikasih hak? Terakhir sih nggak ada ya, kan aku kerja masih sampai 20 Mei itu nggak ada gaji. Terus kayak BPJS ketenaga kerjaan juga aku nggak dikasih suratnya. Pernah dia sampaikan nggak? Saya akan berikan nih hak kamu nih kan? Oh nggak ada. Oh ya. Ya nanti nextnya kita lakukan gugatan hubungan industrialnya kan. Oke. Tapi bisa dibilang dalam persidangan saat ini dibilang membuat kesaksian palsu, bukan membuat laporan juga pas laporan tidak salah. Itu gimana tanggapannya? Kesaksian palsu nggak ada kesaksian palsu sih mas. Ini justru klarifikasi yang dia sampaikan akan berbalik ke dia lagi. Berarti yang dia sampaikan tersebut adalah palsu. Memberikan keterangan palsu. Jelas-jelas ada pengambilan handphone secara paksa, tas semuanya dikuasai sama mereka. Mereka mengakui tidak, gitu. Tapi kan dibilang katanya secara sadar memberikan aset-aset itu kepada Mbak Asanti. Iya memang sadar nggak sih? Tapi kan mereka meminta. Karena dalam tekanan dipaksa atau bagaimana? Kalau boleh sedikit kasih ilustrasi, di sana ada berapa orang? Di sana ada berapa orang? Iya, kalau di kantor waktu itu ada lebih dari 10 orang. Handphone ini posisinya di sini nih handphone di sini ya kan. Terus dari bundanya bilang gini, handphone deh ambil gitu. Asanti yang bilang minta ke Fida kan, handphone deh ambil ya, ambil deh handphone gitu. Aku bilang enggak, buat apa gitu kan? Enggak bisa, handphone harus diamanin dulu kata dia gitu kan. Jadi Fida atas perintahnya Asanti kan? Iya betul. Terus ya udah akhirnya aku kasih kan, pin mana pinnya berapa? Gitu. Yang bilang itu siapa? Fida. Okay. Terus pin banking berapa? Dia catat tuh di situ. Gitu. Memang ada beberapa objek yang diberikan secara sadar, ada yang diberikan itu dalam keadaan paksaan ya, tekanan kan gitu kan. Jadi nggak dipukul rata semuanya dalam keadaan sadar kan? Enggak. Harus di-split dulu ya, harus kita pisahkan dulu. Yang dikejar-kejar kantor pajak itu adalah wajib pajak kan gitu ya. Artinya bukan Ayu yang akan dikejar, perusahaan yang akan dikejar kalau ada selisih pembayaran. Jadi, nah itu juga yang memang harus kita luruskan bahwa kaitan dengan kantor pajak seperti yang kami sampaikan tadi, itu kita sudah berkorespondensi dengan kantor pajak, akan kita selesaikan dalam waktu yang dekat. Tapi sistem payroll yang disampaikan Ayu benar Bang, maksudnya dari rekening PT lalu ke rekening Ayu baru ke rekening karyawan itu benar? Nah mungkin itu nggak benar. Artinya semua sesuai dengan pokoknya kalaupun emang seperti itu, yang ngurus keuangan pembayaran dia sendiri. Makanya kita bingung, yang ngurus A sama ini kan keuangan dia sendiri. Itu kata SOP-nya dari itu dia sendiri yang ngatur.
Karena begini Pak, kalau pembayaran pajak itu kan tidak ada kaitannya dengan penghasilan kan gitu ya, pajak penghasilan dan pajak yang lainnya gitu. Artinya kalau ada penggelapan, harusnya pendapatannya yang dihilangkan, jadi seolah-olah tidak ada pendapatan, kan begitu kan logikanya. Ini kan uang keluar Pak, uang keluar itu kan artinya pajak orang yang menerima uang yang diminta kan gitu ya, bukan dari pajak perusahaan. Mungkin itu Pak. Dia kooperatif kok. Aku dari dia melakukan kesalahan, dia kooperatif justru karena intimidasi yang dilakukan gitu kan. Dia sudah kooperatif namun tetap dinaikin LP-nya. Nah, siapapun, mohon maaf, begal sekalipun ada yang bunuh, itu berlaku hukum kok. Ini kan negara hukum. Siapa yang ngebunuh pasti dia kena dampak hukumnya. Gitu. Ya, saudara klien kami ini cukup kooperatif gitu, cukup komunikatif dengan pihak sana ya gitu kan, namun tetap dinaikin LP-nya. Nah, untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya sebagai warga negara Indonesia gitu, yang mana negara kita itu adalah negara hukum, ya kita buat laporan balik gitu loh, karena ada yang diambil, ada yang dirampas dari klien kami. Maka dari itu gitu kan, kita coba buat laporan balik seperti itu. Berarti bisa dibilang 2M itu salah, dan sebenarnya untuk kalau dia bilang 2M tidak terbukti 2M, apalagi dia memaksa harus ganti 2 miliar. Termin pertama 1 miliar, termin kedua sekian. Berarti kan ada pemaksaan untuk dia harus bayar 2 miliar. Dia harus bisa buktikan angkanya real nggak 2 miliar. Bila mana tidak, balik siapa yang memberikan keterangan palsu? Saudara Ayu atau mereka? Terkait, oh ini ada berita acaranya, ini ada serah terimanya. Apa kontennya di dalam berita acara tersebut? Apa isinya? Ada nggak handphone? Ada nggak laptop? Ada nggak dompet, tas dan lain-lain sebagainya? Sampai ATM-nya pun diambil. Seperti itu. Terkait haknya dalam hal manusianya kan begitu. Ada rasa trauma gitu dari keluarga itu terkait kejadian itu. Iya pasti lama sih. Iya, apalagi mertua saya kan waktu itu kondisinya lagi nggak sehat juga kan. Yang nggak tahu apa-apa ya kan, tiba-tiba didatengin terus disuruh tanda tangan sebagai penjamin, takutnya saya kabur atau apa. Tapi kan saya udah bilang di situ saya nggak bakalan kabur. Sampai dia kirim orang juga ke rumah kalau saya nggak angkat telepon atau balas WA, itu dia kirim orang ke rumah, mau jam berapapun juga dikirim. Dia juga diintimidasi berarti ya? Iya. Ini yang tadi disampaikan sama Mas Bunda. Bunda itu dari awal itu satu jam, ayo sama keluarganya mau musyawarah, kita ikuti. Minta waktu untuk jual katanya, tapi nggak apa-apa. Sebagai bentuk itikat baik, ini aset yang dia punya pegang aja, kita ikutin. Terus ada lagi rumahnya ada yang mau beli, kita kasih sertifikatnya. Jadi Bunda itu dari awal sifatnya? Ya ini adalah cobaan ya kan, apalagi ini Ayu itu udah lama, ya ikutin aja prosesnya kan, semua kan ya mungkin ini sudah takdir ya kan, katanya dia mau bayar ganti rugi tapi nyatanya enggak. Malah sekarang kita kita punya itikat baik mengamini yang mau dia kesadaran diri aset, malah sekarang kita dianggap dirampas ya. Minta mana lagi yang untuk Konflik antara Ashanti dan mantan karyawannya terkait dugaan penggelapan dana dan dugaan perampasan aset kini tak hanya memanas Besti, tapi juga berbuntut panjang. Seperti baru-baru ini, Eri yang merupakan dirut PT HDN rekan kerja Anang Hermansyah membuat laporan dugaan pencemaran nama baik diduga untuk Ayu. Lantaran diduga dianggap telah merugikan dengan diduga telah mengaku-aku sebagai karyawan PT Hijau Daun Nusantara atau HDN. Dalam statementnya yang kini tengah dalam laporan hukum atas permasalahannya dengan Ashanti, di mana diduga akibat yang dilakukan Ayu telah berdampak kerugian bisnis dalam perusahaannya, di mana beberapa klien jadi memutuskan kerjasama bisnis. Lalu bagaimana Ayu sendiri melihat tambahan laporan yang akhirnya mengarah kepadanya? Benarkah hal tersebut akan membuat Ayu berada dalam posisi yang terhimpit? Jadi kami kesini sudah melakukan proses pencemaran nama baik karena terkait dengan masalah yang terjadi antara Ashanti dengan saudari Ayu. Di situ menyebutkan bahwa saudari Ayu itu
karyawan dari PT Hijau Dipta Nusantara atau HDN itu PT kami. Dan di situ beliau dan pihak-pihaknya juga menyatakan bahwa beliau sudah bekerja di tempat di PT kami sebagai finance. Itu sama sekali tidak benar. Dan itu sangat merugikan kami karena tidak ada dasarnya sama sekali. Kami nggak ada hubungannya sama sekali. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua itu apa yang sudah disampaikan oleh pihak dari saudari Ayu itu dia sekali lagi saya ulangi bukan karyawan dari PT Hijau Dipta Nusantara atau HDN. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Dan itu berdampak ke perusahaan kami secara bisnis karena sudah ada beberapa klien kami yang akhirnya memutuskan kerjasama bisnis yang itu merugikan kami secara bisnis. Itu terkait dengan urusan saudari Ayu dengan Bunda Ashanti, saya tahu tapi tidak ada hubungannya dengan PT Hijau Dipta Nusantara atau HDN. Jadi di sini tersebar, jadi terkesan kami ini bagian dari kasus itu. Ini sangat merugikan karena tadi pagi aja udah ada pemutusan kontrak dengan pihak perusahaan kami. Gitu. Jadi di sini saya sangat menyesalkan apa yang disampaikan saudari Ayu dan pihak mereka yang menyampaikan bahwa beliau itu karyawan dari PT Hijau Dipta Nusantara atau HDN. Itu sama sekali nggak benar. Gitu. Jadi mohon narasi-narasi seperti itu jangan disebarluaskan kembali karena itu sangat tidak berdasar. Gitu. PT HDN sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus Ashanti dengan saudari Ayu. Tapi Ayu sebagai karyawan dari Hijau Dipta Nusantara bukan PT di Hijau Hermansyah Indonesia. Oke. Ya, kalau memang dia katakan Ayu bukan karyawannya, karena selama ini 8 tahun udah kerja dan dia digaji, dia terima gaji gitu kan. Justru jadi pertanyaan buat kami, ini terdaftar nggak nih gitu kan sebagai karyawan di sana. Ayu, sorry, kamu tadi kan yang laporan PT Hijau di Indonesia. Berarti kamu tidak ada di PT Hijau Nusantara? Itu tempat yang dimana aku diinterogasi waktu itu. Tapi kamu sebagai karyawan Hijau Dipta Nusantara bukan? Hijau Hermansyah Indonesia. Nah, yang melaporkan itu adalah direktur dari PT Hijau Dipta Nusantara. Karena kamu katanya diduga menyinggung nama PT tersebut. Iya, karena kan waktu diinterogasi memang aku tempatnya di situ. Lokasinya seberang Lumiere. Ya Besti, melihat kedua kubu sama-sama merasa benar. Kita lihat aja nanti proses pembuktiannya masing-masing ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.